Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur ya kita tetap panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana tetap memberikan kita kesempatan pada pertemuan pada hari ini, sehingga kita masih diberikan kesehatan, amin, dan selalu dalam lindungannya. Baik, di sini dalam mata kuliah perbandingan pendidikan yang dimana ada tugas untuk meresum atau membacakan kembali materi yang telah disampaikan oleh materi begitu. Dalam mata kuliah perbandingan pendidikan di sini saya akan membacakan materi yang ke-6, yaitu tentang pendidikan yang di Malaysia, yang dimana yang dibawakan oleh Muhammad Soleh dan Uzatul Rahmah. Baik, Malaysia ini adalah negara tetangga terdekat Indonesia selain Brunei dan juga Singapura di wilayah Asia Tenggara. Nah, secara geografis ini Malaysia terletak pada 7 derajat lintang utara garis khatulistiwa, bahkan sering disebut sebagai berada di pusat atau jantung Asia Tenggara yang memiliki Selat Malaka. Dengan luas negara Malaysia adalah 329 sampai dengan 7.558 km. Ini meliputi semenanjung Malaysia yang terletak di ujung derajat Asia Tenggara serta Sabah dan Sarawak yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Di negara ini memiliki iklim panas dan lembab sepanjang tahun. Nah, hampir sama dengan iklim di wilayah Sumatera dan Kalimantan ini, dengan suhu utara sekitar antara 30 derajat Celcius pada siang hari dan 20 derajat Celcius pada malam hari. Secara historis ini Malaysia adalah sebuah bangsa yang berawal dari kehidupan manusia primitif yang sudah ada kompleks di Gua Moludan. Nah, gua ini berada di wilayah Sarawak. Nah, manusia primitif ini diperkirakan telah tinggal di gua ini sekitar sejak 40.000 tahun yang lalu. Kehidupan manusia di gua tersebut ini telah menandai kehidupan manusia di Malaysia yang hidup pada zaman prasejarah. Selain zaman sejarah, manusia mengalami kehidupan zaman proto sejarah, zaman pertengahan, dan juga zaman kolonial sebelum merdeka pada tahun 1957 Masehi. Nah, setelah melewati zaman kehidupan prasejarah selama ratusan abad ini, Malaysia ini memasuki zaman proto sejarah. Pada zaman ini sudah mulai ada perdagangan meskipun berupa barter di semenanjung Selat Malaka, ketika orang-orang Cina dan juga India ini memulai berlayar melewati Selat Malaka. Dalam hal tersebut ini ditandai dengan ditemukannya beberapa bukti arkeologis adanya tempat-tempat pertemuan mereka di pesisir pantai pada abad kedua Masehi. Jadi ada sebuah peninggalan ataupun tanda-tanda seseorang atau orang pernah menempati di pesisir pantai. Nah, kemudian pada zaman pertengahan ini Malaysia pernah menjadi bagian dari wilayah Kerajaan Sriwijaya, tepatnya pada abad ke-12 Masehi. Nah, selang beberapa puluh tahun kemudian Malaysia juga pernah menjadi bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 sampai 1500 Masehi. Dengan demikian, secara historis Malaysia ini pada zaman dahulu pernah menjadi bagian wilayah Kesatuan Indonesia, yaitu pada saat Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Maka tidak ayal juga beberapa unsur kebudayaan termasuk juga bahasa nasional mereka ini juga masih ada beberapa kemiripannya dengan Indonesia. Oleh karena itu, adanya kemunduran di dalam pemerintahan Majapahit, maka wilayah ini lepas dari kerajaan baru, yaitu Kesultanan Malaka pada awal abad ke-16 Masehi. Kemudian dari zaman ke zaman Malaysia ini sudah mengalami perubahan dari segi politik, ekonomi, dan juga pendidikannya. Ini kemakmuran Malaysia ini berkat meningkatnya hasil dari alam dan industrinya, membuat mereka semakin bersemangat untuk terus menjaga hidup
nikmat tidak mungkin bisa terus nikmati dari hasil bumi dan juga industri. Nah, dan juga ini harus diimbangi dengan pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintah Malaysia ini melihat dunia pendidikan sebagai tempat paling tepat untuk menyiapkan manusia manusia yang unggul, yang pembangunannya ini dalam pembangunan ini menggunakan sistem pendidikan di Malaysia, yang dimana Kementerian Pendidikan di Malaysia ini menunjukkan pendidikan yang formal yang ada di Malaysia ini, dimulai pada pra sekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan pra university, dan juga pengajian tinggi. Kemudian pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah federal begitu. Kemudian juga dalam kebijakan pendidikan di Malaysia ini merupakan sebuah ide atau gagasan yang membantu menjelaskan perubahan baru bagi kebijakan pendidikan di Malaysia, yang menurut Alexander ini sebagai internasionalisasi pendidikan. Nah, Malaysia ini juga memiliki tuntutan yang besar terhadap perguruan tinggi. Hal ini menggambarkan pertumbuhan ekonomi negara yang cepat dan orang-orang yang Malaysia merasa penting terhadap pendidikan tinggi begitu. Kemudian pengembangan kurikulum di Malaysia. Ini kita tidak dapat memahami perkembangan kurikulum di Malaysia sepenuhnya dan juga rasional pembentukannya. Ini sekiranya kita tidak dapat menyorotkan sejarah pendidikan dan sejarah negara ini sendiri. Nah, untuk memahami di mana kita berdiri sekarang, kita harus melihat kembali perjalanan yang telah kita tempuh begitu. Dengan demikian dengan kurikulum Malaysia pada masa kini dan diasaskan oleh zaman sebelumnya. Kita lihat dari sebelum kemerdekaan dan juga sesudah kemerdekaan begitu. Baik itu pendidikan yang ada di Malaysia. Jadi bertahap dari zaman di mana yang ditemukan di gua sampai mereka bisa berkembang yang pertama kali dengan menggunakan barter begitu. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata ataupun hilaf dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.